Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Hizriyati Salehah dengan NIM E1C02510048 dari kelas 1B, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang fonimik di dalam mata kuliah linguistik umum. Perlu kita ketahui bersama bahwa linguistik umum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dalam segala aspeknya, termasuk bagaimana bahasa itu terbentuk atau dibentuk, bagaimana bahasa itu berfungsi, dan bagaimana bahasa itu dapat digunakan menjadi alat komunikasi. Selanjutnya, sini kita akan mempelajari tentang fonimik. Jadi apa sih itu definisi dari fonimik? Jadi fonimik itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsinya itu untuk membedakan makna. Intinya, secara sederhana dari fonimik ini adalah bunyi yang dihasilkan dan dapat mengubah arti atau makna. Misalnya, pada kata kadang dan ladang. Dua kata ini mirip, namun artinya itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena terdapat perbedaan fonem yang ada pada awal katanya. Kayak yang tadi, pada kata kadang, itu kan awal katanya itu K, dan ladang itu awal katanya itu L. Sehingga, dari perbedaan fonem pada awal kata itulah yang dapat membedakan makna keseluruhan dari dua kata ini. Yaitu kadang, artinya itu kan tidak sering, sedangkan ladang itu adalah lahan pertanian kering. Jelas berbeda kan teman-teman semuanya? Nah, perbedaan makna inilah yang disebut dengan fonimik. Setelah kita mengetahui tentang definisi dan contohnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis fonimik atau fonem. Yaitu jenis-jenis fonem itu ada dua. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi bahasa yang dikeluarkan tanpa hambatan, atau secara sederhananya itu ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru, kemudian udara itu keluar dari rongga mulut, itu dia keluar itu tanpa adanya hambatan. Dia itu keluar secara normal, bebas. Contohnya pada kata A, I, U, E, O. Coba kita sama-sama mengucapkan dari alat ucap kita. Nggak ada kan hambatan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Nah, itulah disebut dengan fonem vokal. Selanjutnya ada fonem konsonan. Nah, fonem konsonan ini adalah kebalikan dari fonem vokal. Kalau fonem konsonan ini adalah bunyi bahasa yang dikeluarkan adanya hambatan. Jadi, secara sederhananya itu ketika udara keluar dari paru-paru kemudian keluar dari rongga mulut atau alat ucap kita itu, dia itu keluar secara tidak normal, tidak bebas, dan ada hambatan gitu. Contohnya pada huruf P, T, G, ada kayak tertahan dia dulu udaranya sebelum dia keluar. Nah, itulah dia jenis-jenis dari fonem. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alofon. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alofon. Jadi, alofon itu adalah definisinya bahwa variasi bunyi yang dihasilkan oleh satu huruf yang yang maknanya itu tetap sama. Maksudnya itu adalah ada satu huruf itu bisa kita suarakan, bisa kita bunyikan dengan beberapa variasi bunyi atau beberapa perbedaan suara, namun artinya itu tetap sama. Nah, ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya itu adalah mungkin letak fonemnya itu ada di awal, di tengah, dan di akhir, dan juga karena faktor kebiasaan si penutur. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis alofon, yaitu ada alofon vokal dan alofon konsonan. Yang definisinya itu tetap sama halnya dengan fonem vokal dan konsonan yang tadi. Kalau alofon vokal itu ketika kita menyuarakannya itu tanpa ada hambatan, sedangkan alofon konsonan itu ada hambatan. Contohnya pada
contoh alofon vokal, yaitu huruf E, yang dimana huruf E ini dapat kita bunyikan dengan dua variasi atau dua perbedaan bunyi. Yang pertama ada E biasa kita sebut, dan yang kedua itu ada E. Nah, contohnya itu pada kata tehel, mohon maaf, tehel. Orang pada umumnya itu mengatakan tehel, dan ada kebiasaan si penutur itu mungkin dia itu dialeknya itu pakem banget dengan bahasa daerahnya mengatakan tehel. Nah, itu kan ada variasi bunyi E di sana, tehel sama tehel. Nah, perbedaan atau variasi bunyi itulah yang disebut dengan alofon. Namun artinya itu tetap sama. Tehel sama tehel itu sama artinya, yaitu lantai. Itulah contoh dari alofon vokal. Selanjutnya ada alofon konsonan. Di sini saya akan contohkan pada kata bedak. Orang kan umumnya mengatakan bedak, namun ada kebiasaan si penutur mengatakan juga bedak. Nah, kalau kita ibaratkan pada huruf hijaiyah, bedak di sini K-nya itu adalah seolah-olah K sukun, sedangkan bedak K di akhirnya itu seolah-olah K hamzah. Dan juga implementasi dari Al-Qur'annya itu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'ti. Pada kata ta'ti itu sama dengan bedak. Itu kalau kita ibaratkan di Al-Qur'an itu K hamzah seperti itu. Itulah dia dari jenis. Kemudian selanjutnya kita akan materi yang terakhir adalah tentang grafem. Jadi grafem itu adalah unit terkecil dalam sistem tulisan dalam bahasa. Jadi intinya atau secara sederhananya itu adalah grafem itu adalah huruf. Apa perbedaan fonem sama grafem? Kalau fonem itu adalah bunyinya, sedangkan kalau grafem itu adalah tulisan atau hurufnya. Contohnya pada kata misalnya untuk menyatakan benda yang kita gunakan untuk duduk. Misalnya bunyinya itu kan perintahnya itu kursi. Pasti kita bakalan menulis kursi juga gitu. Nah, jika kita bedah dalam grafem, itu grafemnya itu atau hurufnya itu kursi. Itu ada K, U, R, S, I. Ada 5 satuan. Sedangkan kalau fonem itu juga 5 satuan, kursi. Nah, selanjutnya contoh yang lain pada kata kadang. Nah, kalau grafemnya itu adalah 6, K-A, D-A, N-G. 6 grafemnya atau 6 hurufnya. Tapi kalau fonem atau bunyinya itu ada 5. Kenapa 5? Coba kita hitung. K-A, D-A, N-G itu jadi 1, eng jadinya. Jadi kadang, jadi kadang. Maksudnya itu kalau kita hitung K-A, D-A, N-G kalau dalam grafem, sedangkan dalam fonem itu K-A, D-A, eng. Nah, itulah dia implementasi atau contoh dari grafem itu. Jadi intinya itu adalah grafem adalah tulisan hasil dari bunyi yang kita dengar. Itu. Nah, baik, kesimpulan dari video pembelajaran kita pada malam hari ini adalah kesimpulannya kalau fonem itu berkaitan dengan bunyi dan fungsinya itu membedakan makna. Sedangkan alofon itu adalah variasi bunyi yang tidak membedakan makna atau maknanya itu tetap sama. Sedangkan grafem itu adalah huruf seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.